Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmianti. Saya dari kelas B dari jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terdapat di eh, cagar alam Mas Pepaya Raja. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa cagar alam Mas Pepaya Raja ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Gorontalo. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dasar-dasar konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Nah, sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani yang bersama unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Nah, konservasi sendiri merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama ada pengawetan, kemudian pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang memanfaatkan atau pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Kemudian ada keanekaragaman hayati dan pengelolaannya. Nah, yang pertama ada keanekaragaman ekosistem. Nah, di mana ada ekosistem daratan rendah yang mengalami degradasi sangat hebat dan sulit untuk menemukan ekosistem daratan rendah ya dalam keadaan utuh. Sehingga perlu pengelolaan dan tata guna lahan yang terintegrasi. Kemudian ada juga keanekaragaman jenis atau spesies, di mana yang pertama ada konservasi dalam jangka panjang bertujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan spesies jenis. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa konservasi adalah aktivitas pengelolaan sumber daya hayati. Nah, di sini kita mengelola sumber daya alam yang berada di Mas Pepaya Raja tersebut agar tidak terjadi kepunahan spesies di cagar alam Mas Pepaya Raja. Kemudian penyebab utama keterancaman kerusakan habitat dan pemanfaatan yang termaksud dalam perdagangan yang tidak terkendali. Nah, kemudian untuk jenis yang populasinya dalam keadaan kritis, di mana pengelolaannya harus diarahkan pada pemulihan populasi, kemudian perbaikan habitat, rehabilitas satwa, dan penangkaran untuk dilepas kembali ke alam. Kemudian jenis yang masih cukup melimpah namun mengalami tekanan perdagangan harus diatur dan dikontrol pemanfaatannya agar tidak menjadi terancam punah atau bahkan kritis. Nah, ada pula tujuan konservasi, di mana tujuan konservasi itu di sini untuk menjaga kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Kemudian terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Kemudian mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem tersebut terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan. Nah, kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja ini di Gorontalo ini terletak di Gorontalo Utara, di Kabupaten Kuandang. Nah, kami dari mahasiswa biologi dari Universitas Negeri Gorontalo beberapa pekan lalu pernah mengunjungi cagar alam Mas Pepaya Raja ini. Nah, cagar alam ini terdapat di Desa Dunu. Nah, untuk pergi ke pulaunya kita harus untuk pergi ke cagar alam ini kita harus naik alat transportasi yang
transportasi laut yang dimiliki oleh penduduk pesisir Desa Dunu tersebut. Nah, cagar alam yang pertama kami kunjungi yaitu cagar alam Popaya, karena di sini dia agak sedang atau lumayan luas, beda dengan cagar alam Raja di mana di situ sangat luas. Nah, hewan endemik yang terdapat di cagar alam Popaya ini yaitu penyu. Sehingga Pulau Popaya sering dijadikan sebagai lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelurnya. Nah, penyu yang sering dijumpai menurut pengelolaan kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ini ada 4 jenis penyu yang berada di perairan Indonesia ini, yakni ada penyu hijau, kemudian penyu sisik dan belimbing, dan satu lagi penyu tempayan. Biota lain yang hidup di cagar alam Mas Popaya Raja tersebut ada beberapa jenis burung, kemudian ada biawak dan juga ada kelelawar yang biasa diburu oleh manusia untuk dijadikan sebagai obat. Nah, untuk beberapa jenis burung ini ada yang cuma singgah untuk bermigrasi ke tempat lain. Nah, perilaku bertelur merupakan salah satu tahap dalam proses perkembangbiakan penyu. Penyu bertelur dengan tingkah laku yang berbeda sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Namun, umumnya memiliki pola atau tahapan yang sama. Nah, informasi tentang perilaku bertelur penyu penting kita ketahui sebagai bahan pertimbangan dalam usaha pengelolaan konservasi penyu, baik dari segi kesesuaian faktor fisik maupun biologi habitat peneluran penyu tersebut. Nah, Pulau Popaya Raja merupakan yang memiliki luas karang lebih dari 1 hektar dan menjadi salah satu habitat serta tempat bertelurnya penyu. Kemudian beberapa juga ada artikel yang saya baca di mana berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, di mana di sini bahwa jenis penyu yang paling banyak ditemukan bertelur di cagar alam Mas Popaya Raja Kabupaten Gorontalo Utara adalah penyu sisik, kemudian diikuti oleh penyu tempayan dan penyu hijau, serta penangkarannya dilakukan hingga 100 butir telur setiap kali penyu bertelur. Nah, pada Pulau Popaya ini dia berbentuk segitiga, di mana dapat dilihat di gambar di samping. Di sini saya mengambil gambar dari penelitian Buhang, di mana di sini Pulau Popaya memiliki bentuk segitiga, di mana lokasi penelitian di sini dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama sektor 1 yang berada di bagian sebelah barat, kemudian sektor 2 berada di bagian sebelah utara timur laut, dan terakhir yaitu sektor 3 berada di bagian sebelah timur menenggara. Nah, masing-masing sektor terdapat stasiun yang disesuaikan secara acak. Nah, waktu berkunjung di cagar alam Mas Popaya Raja di sana, saya mendapatkan informasi bahwa cagar alam Mas Popaya Raja ini merupakan kawasan konservasi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga kawasan konservasi ini agar biota yang ada di dalamnya tidak dirusak oleh penduduk sekitar, baik untuk keperluan pribadi ataupun yang lainnya. Nah, menurut saya permasalahan di sana itu di mana sering terjadi penduduk sekitar mengambil kayu untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, itu terjadi di kawasan konservasi cagar alam Popaya. Nah, itu cuma warga pedesaan yang berada di sekitaran situ yang mengambilnya. Tetapi kalau di
Pulau Raja, di situ sudah banyak yang mengambil pohon atau kayu yang berada di kawasan cagar alam Pulau Raja. Nah, berhubung juga di sana Pulau Raja merupakan pulau yang lumayan besar, jadi mungkin mereka mengambil biota yang berada di sana. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini menurut saya pemerintah harus lebih ketat dalam pencegahan atau memperketat penjagaan di Mas Popaya Raja atau cagar alam Mas Popaya Raja tersebut, agar biota yang ada di kawasan cagar alam tersebut tetap ada di kawasan tersebut dan tidak mengalami kepunahan. Nah, permasalahan yang lain juga di sini yaitu masyarakat yang bersikap bodoh amat tentang cagar alam ini. Mereka melakukan pengeboman di sekitaran atau di sekitar kawasan Mas Popaya Raja ini. Nah, itu mengakibatkan karang yang berada di sekitaran kawasan Mas Popaya Raja ini akan menjadi rusak, bahkan punah. Nah, seperti kita ketahui sendiri bahwa pertumbuhan atau pembudidayaan tumbuhan karang ini sangat lama. Jadi di sini untuk melestarikan atau selalu menjaga agar karang yang berada di kawasan Mas Popaya Raja ini tetap utuh, di sini kita harus melarang atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Desa Dunu agar tidak melakukan pengeboman atau bahkan mengambil biota yang berada di cagar alam Mas Popaya Raja, agar supaya biota-biota di sana yang pihak konservasi yang melakukan pemulihan atau pelestarian di cagar alam Mas Popaya Raja sana berjalan dengan baik dan cagar alam tersebut kembali utuh. Nah, selain pengeboman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang mengganggu biota-biota yang berada di kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ini, di sana juga seperti yang kita sudah ketahui, di sana ada penyu. Nah, di mana penyu di sini merupakan salah satu keanekaragaman hayati dan merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Nah, di sini terkait perilaku bertelur penyu. Nah, ternyata di sini saya baru tahu bahwa dijelaskan oleh Bapak yang mengelola kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ini, di mana penyu tidak akan naik bertelur jika ada api yang masih menyala atau bekas pembakaran manusia di Mas Popaya Raja tersebut. Nah, di sana Bapak itu katakan bahwa jika ada api atau apa itu yang menyala, penyu itu tidak akan naik bertelur kecuali api tersebut mati atau padam. Nah, di sana mereka saat melihat penyu mau naik untuk bertelur, mereka langsung mengambil air laut dan menyiram api tersebut. Nah, kemudian beberapa saat kemudian penyu itu naik dan bertelur. Nah, cagar alam Mas Popaya Raja ini terdapat beberapa potensi biotik, di mana yang pertama, di mana kawasan ini memiliki potensi yaitu keanekaragaman jenis flora dan fauna serta pemandangan pantai pasir putih yang sangat indah. Nah, flora dan fauna yang terdapat di kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ini diantaranya yaitu yang pertama ada komunitas mangrove, kemudian nantu, kemudian kayu raja, mangges hutan, pandan, cemara laut, dan beberapa spesies anggrek, kemudian elang laut, kelelawar, kemudian raja udang,
bangau laut, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian biota yang terdapat di cagar alam Mas Popaya Raja ini. Nah, di sini saya lupa menjelaskan tentang cagar alam, di mana di sini cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang memiliki keunikan dan kekas tumbuhan. Nah, kemudian ada juga beberapa satwa beserta ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dilakukan secara alami apa adanya. Nah, kemudian isi kawasan cagar alam biasanya merupakan flora dan fauna asli dari daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar dan perkembangan flora dan fauna tersebut dibiarkan secara alami serta dipastikan tidak mendapatkan gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, fauna yang dimaksud di sini seperti yang saya bilang tadi di sini yaitu hewan yang asli atau yang berada memang di cagar alam Mas Popaya Raja itu yaitu penyu. Nah, tadi terdapat tiga jenis penyu yaitu ada penyu hijau, penyu sisik, dan penyu tempayan. Nah, hutan yang berada di cagar alam Mas Popaya Raja sana sangat memiliki tumbuhan atau beberapa pohon yang sangat besar-besar dan nah, di mana di sana hutan ini sangat penting. Nah, mengapa? Karena hutan menyediakan rumah bagi tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian hutan juga membantu menstabilkan iklim dunia, kemudian melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi. Nah, hutan juga berperan sebagai sumber obat-obatan dan makanan. Kemudian, hutan juga dapat menyokong kehidupan manusia di suku pedalaman. Nah, di sini maksudnya hutan dapat memberikan atau menyediakan makanan bagi suku pedalaman yang terdapat di kawasan tersebut. Kemudian, hutan juga merupakan penghasil oksigen di bumi. Permasalahan lain terkait biota yang berada di cagar alam Mas Popaya Raja tersebut yaitu di mana penyu di sini selain dijadikan sebagai menjadi bahan dagangan oleh masyarakat setempat karena harga penyu atau daging penyu yang dihargai dengan sangat mahal. Di sini telur penyu juga diburu karena dianggap berkhasiat mengobati masuk angin dan meningkatkan stamina pria. Nah, ini dapat mengakibatkan penyu yang berada di kawasan cagar alam Mas Popaya Raja akan menjadi punah. Nah, nasib yang sama juga dialami oleh fauna yang berada di sana, yaitu burung gosong, di mana dengan burung gosong ini satu kerabat dengan burung maleo. Nah, di sana ada mitos di mana kalau kita mengambil kepala dan kaki burung tersebut, maka akan mampu mencegah terjadinya longsor. Nah, di sisi lain juga telur dari burung ini juga menjadi salah satu makanan yang disajikan dalam perayaan tradisi walimah yang dilakukan masyarakat setempat pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, artikel ini menyebutkan ancaman lain pada yang terjadi di wilayah perairan cagar alam, di mana di sana ada pengoboman ikan. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi atau sebelumnya, di mana pengoboman ini dilakukan oleh nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan di laut tersebut.
Nah, pengoboman ikan ini juga berdampak buruk bagi kelangsungan penyu yang hidup di kawasan cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Nah, untuk memelihara anak penyu, di sini pengelolaan badan yang mengelola cagar alam Mas Popaya Raja di sana telah membuat penangkaran penyu. Nah, penyu disimpan di penangkaran yang terdapat di cagar alam Mas Popaya Raja sana saat masih kecil dan akan dilepas saat sudah dewasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa Pulau Popaya didominasi oleh vegetasi hutan dan bentangan pasir putih, namun terdapat lokasi bebatuan di bagian kecil pulau. Nah, di Pulau Raja juga di depan Pulau Raja itu terdapat terumbu karang yang sangat indah. Nah, sebaliknya Pulau Popaya hanya ditumbuhi beberapa pohon pepaya dan sisanya adalah pantai berpasir lembut. Nah, Pulau Popaya ini juga merupakan tempat bertelur sebagian besar penyu. Nah, itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sementara Pulau Mas didominasi bebatuan yang dulu merupakan area penambangan emas. Nah, Pulau Mas Popaya Raja ini merupakan pulau yang berdekatan. Jadi, untuk mengunjungi ketiga pulau tersebut sangat mudah. Nah, untuk di sini pulau yang lebih besar, yang sangat besar itu yaitu Pulau Raja, kemudian yang sedangnya itu ada Pulau Popaya, dan yang sedikit kecil itu yaitu Pulau Mas. Nah, di sini masyarakat yang merusak cagar alam ini yaitu masyarakat dari luar. Nah, karena masyarakat yang berada di Desa Dunu ini sudah diberikan penyuluhan agar supaya mereka menjaga konservasi cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Nah, di sini juga diberikan penyuluhan agar tidak memberikan dengan mudah akses masuk untuk orang yang hanya merusak cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Nah, di sini juga mereka dibina untuk menjaga pelestarian cagar alam Mas Popaya Raja itu. Nah, itu merupakan permasalahan yang terjadi di kawasan konservasi cagar alam Mas Popaya Raja. Nah, menurut saya masalah lainnya lagi yaitu jika cagar alam ini dialihfungsikan menjadi taman wisata. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di mana taman wisata. Nah, otomatis nanti banyak pengunjung yang akan melihat cagar alam Mas Popaya Raja ini. Nah, sebenarnya bagus, namun dilihat lagi ke belakang di mana nanti ada beberapa oknum yang tidak peduli atau semena-mena membuang rumput atau membuang sampah di kawasan konservasi tersebut. Nah, bukan hanya itu, dimana nanti jika ada wisata yang mengambil biota yang berada atau mengambil dengan paksa biota yang berada di cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Nah, itu yang akan membuat punah atau merusak habitat biota yang berada di cagar alam tersebut. Nah, sebenarnya bagus dijadikan taman wisata agar semua orang mampu mengenali hewan endemik yang berada di kawasan cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Namun kita harus menanamkan
kepada pengunjung agar dapat membantu melestarikan cagar alam tersebut agar supaya kelestariannya tetap terjaga dengan utuh. Nah, dampak pencemaran yang terjadi di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja jika dialihfungsikan menjadi taman wisata, di mana pencemaran ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh dampak pencemarannya yaitu terjadi sedimentasi, di mana bahan sedimen akan menutupi tubuh biota laut, terutama yang hidup di dasar perairan seperti hewan karang. Nah, atau menyelimuti sistem pernapasan beberapa ikan. Nah, akibatnya biota-biota tersebut akan susah bernafas dan akhirnya akan mati. Nah, kemudian sedimentasi juga menyebabkan peningkatan kekeruhan air. Kemudian kekeruhan tersebut menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air dan mengganggu organisme yang memerlukan cahaya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dampak-dampak negatif dari pengalihfungsian tersebut. Nah, kemudian ada kerusakan fisik habitat. Nah, ini terjadi karena adanya pengeboman ikan atau pengeboman terumbu karang. Nah, terumbu karang yang terkena bom ini nanti akan rusak dan bahkan akan mati. Nah, untuk proses pertumbuhan terumbu karang sendiri itu ini sangat lama. Nah, kemudian ada pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan, di mana di sini maksudnya pengambilan sumber daya laut. Di sini maksudnya ada beberapa kegiatan manusia yang memanfaatkan hasil laut yang sangat berlebihan, di mana pengambilan ikan yang sangat berlebihan. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk atau terkait dengan masalah tersebut yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu di sini kita memerlukan pemberdayaan manusia, di mana kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat agar tidak mengambil atau memanfaatkan sumber daya laut dengan berlebihan. Nah, sekian dari pemaparan saya mengenai permasalahan yang berada di cagar alam Mas Pepaya Raja. Bila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.